Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak. Yang pertama, dimohon untuk orang tua membimbing adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu Minggu 28 Februari 2021. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 184 yaitu Yesus sayang padaku. Semua bernyanyi ya. Ayo kita bernyanyi. Adik-adik yang di rumah, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang berkenan hadir di tempat ini ya Bapa, sehingga ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan juga kesehatan kepada semua anak-anak-Mu beserta orang tua dan semua guru-guru sekolah minggu. Bapa, banyak kesalahan yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunkan kesalahan kami ya Bapa. Inilah doa dan seru kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Bagaimana kabarnya? Abang harap kalian berada dalam kondisi sehat dan penuh sukacita dan senantiasa diberkati Tuhan ya adik-adik. Walaupun sampai pada hari ini kita masih beribadah secara online. Baiklah adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan ya. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nats yang diambil pada hari ini adalah diambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Abang ulangi sekali lagi. Kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Sudah dibuka adik-adik? Baiklah adik-adik, kalau sudah dibuka, mari kita membacanya bersama-sama ya adik-adik. Judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ayat yang 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 81. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat 53. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, untuk lebih memahami firman Tuhan pada hari ini, abang punya video yang bisa adik saksikan ya. Nah, inilah video yang berikut. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih.
Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ya, adik-adik, jadi kita sudah menyimak bersama-sama ya video yang menceritakan tentang Yesus sedang berada di Taman Getsemani. Nah, kalau adik sudah melihat video tersebut, adik-adik bisa melihat bahwa ketika itu Yesus ingin berdoa, ya, ingin berdoa dengan perasaannya yang penuh dengan rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir terhadap apa yang akan Tuhan Yesus alami. Ya, seperti yang ada diketahui bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani itu berapa kali? Ya, sebanyak 3 kali. Nah, doanya tuh meminta kekuatan. Ya, meminta kekuatan kepada Bapa di surga agar Tuhan Yesus sanggup dan kuat untuk menghadapi apa yang akan dia alami oleh Tuhan Yesus, yaitu menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa-dosa abang, dosa-dosa adik-adik semua. Nah, di situ ada beberapa hal yang sangat penting ya adik-adik, bahwa di situ ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, tetapi ketika Yesus selesai berdoa dan ketika Yesus kembali melihat murid-muridnya, ternyata sedang tertidur adik-adik. Nah, disitulah Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, mengingatkan kepada murid-muridnya seperti yang di ayat 41 adik-adik. Kita coba baca sekali lagi ya, di ayat 41. Di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengingat pada muridnya untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dengan kondisi apa yang dialami saat itu. Nah, itulah cerita singkat mengenai Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, adik-adik, abang ingin tanyakan kepada adik-adik semua. Pastikan adik-adik mengalami apa yang dirasakan seperti Tuhan Yesus rasakan. Rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir. Ya. Rasa sedih karena di tengah pandemi seperti saat ini adik-adik nggak bisa jalan-jalan keluar kota bersama papa mama. Ya, perasaan takut karena mungkin adik-adik takut terkena
virus COVID-19 mungkin adik-adik ya. Nah, khawatir ketika misalnya adik-adik dengan sekolah daring atau secara online, tak khawatir kalau misalnya tugas-tugasnya gagal terkirim karena mengumpulkannya harus secara online juga. Nah, itu semua yang bisa kalian rasakan di tengah-tengah masa-masa sulit seperti saat ini. Nah, mungkin di masa-masa sulit atau di masa-masa pandemi seperti ini, adik-adik juga mungkin merasa kok tidak seperti biasanya ya. Nah, misalnya di dalam mencukupi kebutuhan kalian sehari-hari ada sedikit kesulitan, hambatan. Ya, hambatan ketika papa mama kalian bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adik-adik. Nah, di situ adik-adik bisa merasakan ya kebutuhannya kok tidak seperti yang sebelum pandemi. Di saat pandemi ini masih merasa ya dengan adanya kesulitan yang dialami seperti papa mama dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian sehari-hari. Nah, di sini Abang mau menekankan, ketika berada dalam masa-masa sulit seperti saat ini, kita bisa meniru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berdoa dengan perasaannya tadi sedih, takut, khawatir. Nah, adik-adik pun juga demikian, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua yang diberikan kepada adik-adik dan keluarganya adik-adik lewat papa mama kita adik-adik. Nah, mensyukuri atas pemberian papa mama kepada adik-adik. Misalnya, adik-adik bersyukur karena adik-adik masih bisa makan, masih bisa minum, dan masih bisa mengikuti studi kalian di sekolah walaupun secara daring atau online ya adik-adik. Ya, masih diberikan kelancaran misalnya untuk pembelajaran kalian lewat internet ya. Dan kalian mengucap syukur atas bersyukur dari hal yang terkecil adik-adik. Mensyukuri misalnya kalian masih bisa diberi nafas kehidupan sama Tuhan. Nah, kemudian setelah mengucap syukur atas semuanya itu, barulah kalian berdoa memohon kepada Tuhan, memohon supaya Roh Kudus ya memberikan kekuatan, pengharapan, dan tentunya kesehatan kepada adik-adik, papa mama, abang dan kakak kalian ya adik-adik, supaya dan juga kehidupan kalian juga di dalam penyertaan Tuhan, supaya bisa melewati masa-masa sulit yang terjadi seperti saat ini adik-adik. Nah, itulah inti firman Tuhan pada hari ini. Kiranya melewati firman Tuhan yang kita pelajari ini, kita semakin meningkatkan hubungan adik-adik semua, hubungan abang dengan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi pribadi yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan dan berdoa. Itulah yang Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Dan sekarang kita mau berdoa dulu adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang duduk dan bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, kami telah mempelajari firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Ketika kami mengalami masa-masa yang sulit Tuhan, seperti saat ini, namun hanya melewat doa saja Tuhan, pengharapan kami hanya bisa kami tujukan kepadamu Tuhan, supaya di dalam menjalani kehidupan ini kami senantiasa disertai oleh Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini sekalipun berada dalam masa-masa sulit seperti saat ini Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah juga keluarga kami, papa dan mama yang bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati abang, kakak, adik, dan kami semua Tuhan, sehingga kami
kedepannya dalam menjalani kehidupan ini senantiasa di dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini sampai selesai agar semuanya dapat berjalan seturut dan kehendak-Mu, dan kiranya ibadah ini semakin memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani pada kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak sengaja, sehingga berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Abang mau ingatkan, jangan lupa kalau kalian sedang berada di luar rumah, memakai masker ya adik-adik, seperti Abang, memakai masker. Nah, setelah itu kalian beraktivitas di luar, di rumah kalian cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, dan kalian juga ketika berada di luar menjaga jarak ya. Dan selalu turuti apa yang telah dinasihatkan oleh papa mama adik-adik ya. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan ibadah kita mau hampir selesai. Kita akan menutup ibadah ini dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Mari kita bangkit berdiri. Cek Bang dapat musiknya? Dari sekolah minggu, mari kita saat ini berdoa ya untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang duduk dan bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Bapa, kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa mentaati setiap dari firman-Mu yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami ke depannya semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa menjadi pribadi yang mau mengikuti kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menunjukkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati sepanjang hari ini, sehingga aktivitas yang kami lakukan semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Kami adalah manusia yang terluput dari segala dosa Tuhan. Kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, bimbing kami sekalian, dan beri juga